Polisi tetapkan 15 orang tersangka percetakan uang palsu. Suami siri culik istri karena tolak lanjutkan hubungan asmara. Seorang pria lecehkan karyawati toko komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda menyaksikan beragam berita kriminal dari berbagai pelosok Nusantara. Saya Yusuf Alfaresi, inilah program Rahasia. Kita awali dengan berita peredaran uang palsu yang diduga melibatkan sejumlah oknum akademisi di kampus UIN Alauddin, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, setelah polisi mengumpulkan sejumlah bukti-bukti otentik, Satreskrim Polres Goa menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan langsung menyita 1 unit mesin cetak yang diduga digunakan untuk memproduksi uang palsu dari dalam perpustakaan di kampus UIN Alauddin, Makassar. Selain menyita 1 unit mesin pencetak, Polres Goa juga telah menyita ratusan jenis barang bukti lain termasuk uang palsu hasil produksi pecahan 100.000 sebanyak Rp446.700.000. Dari hasil penyelidikan polisi sejak awal Desember 2024, Satreskrim Polres Goa pun telah menetapkan 15 orang tersangka. Dari 15 tersangka tersebut, 2 diantaranya adalah Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan staf Perpustakaan UIN. Kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku yang hendak membayar pinjaman menggunakan uang palsu di salah satu perusahaan pembiayaan di Kecamatan Palangka, Kabupaten Goa. Pelaku yang ditangkap kemudian dikembangkan hingga sumber uang palsu tersebut diketahui berasal dari dalam kampus. Dimulai di awal Desember tahun 2024. Bahwa benar saat ini sudah ditingkatkan ke pendidikan. Ya, sudah kami tingkatkan ke pendidikan. Kami mohon waktu dulu dari sahabat bahwa ini masih kita kembangkan lagi. Perkara ini masih kita kembangkan lagi. Saat ini kami sudah mengamankan 15 tersangka. 9 sudah kita lakukan penahanan. 5 dalam perjalanan dari Mamuju, 1 dalam perjalanan dari Wajo. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki dan melakukan pengembangan terhadap jaringan pengedaran uang palsu yang diduga berada di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Polisi pun menargetkan masih ada tersangka lain yang ikut terlibat dalam produksi dan pengedaran uang palsu. Dari Kabupaten Goa, Bukma News melaporkan. Karena terlilit utang, seorang karyawan toko elektronik di Kota Makassar nekat membawa kabur uang perusahaan tempatnya bekerja. Nilainya pun tak tanggung-tanggung, mencapai angka 200 juta rupiah. Dalam melaksanakan kejahatannya, tersangka berpura-pura menagih ke sejumlah customer, namun uang hasil tagihan tersebut tidak disetorkan ke pemilik perusahaan. Tim Siber Polda Sulsel bersama unit Reskrim Polsek Biring Kadaya menangkap pria berinisial A usia 40 tahun pelaku penggelapan uang sebesar 200 juta rupiah milik kantornya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk di sekitar tempat persembunyiannya usai 1 bulan dirinya menilap uang toko elektronik yang merupakan tempatnya bekerja di sekitar Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Polisi juga turut menggeledah sejumlah barang serta rumah kos tempat tinggal pelaku selama menjadi buron. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Biringkanaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita sebuah sepeda motor yang diduga dibeli oleh pria tersebut dari hasil uang yang digelapkan. Pada polisi, pelaku A mengakui melakukan pesanan fiktif dari toko untuk mencairkan dana perusahaan. Dirinya terpaksa melakukan hal ini untuk membayar hutang serta memenuhi kebutuhan pribadinya. Kurang lebih hampir 1 bulan kami melakukan penyelidikan sehingga kami mendapatkan informasi bahwasannya terduga pelaku ada di perbatasan Bantaeng dan Bulukumba. Terduga pelaku kami kenakan pasal 374 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara itu, menurut Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya, Ibtus Yuryadi, pelaku merupakan karyawan toko elektronik yang bertugas untuk menagih pembayaran ke toko lainnya di sejumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun pelaku tidak pernah menyetorkan hasil uang tagihannya itu. Hingga perusahaan melakukan audit dan mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 374 KUHP terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Masih dari Kota Makassar, aksi kekerasan yang hendak dilakukan seorang pemuda di salah satu toko kelontong akhirnya berujung naas. Pemilik warung melakukan perlawanan dan dibantu dengan warga berhasil meringkus pelaku. Inilah rekaman CCTV detik-detik aksi percobaan perampokan yang dilakukan seorang pemuda asal luar Makassar. Dalam rekaman CCTV nampak jelas pelaku memasuki warung dan berpura-pura hendak berbelanja, namun tak lama kemudian pelaku masuk ke bagian dalam etalase warung sambil mengancam korban menggunakan sebilah pedang samurai. Korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga dan disaksikan oleh kedua anaknya yang masih di bawah umur spontan melakukan perlawanan dengan cara menghalangi pelaku dengan menggunakan kursi plastik. Panik dan takut akan perlawanan korban sambil teriak memanggil suami, pelaku memilih kabur. Selang beberapa saat lamanya, pelaku yang tak puas lantaran gagal melakukan perampokan kembali mendatangi warung korban, namun sejumlah warga bergerak cepat mengamankan pelaku yang diketahui bernama Rifki, warga luar Kota Makassar. Hingga pelaku dijemput oleh aparat kepolisian dari Polsek Tambalan Rea, Kota Makassar. Di hadapan polisi, Irma, pemilik warung, membenarkan bahwa lelaki tersebut yang masuk ke warung dengan membawa senjata tajam hingga dirinya nyaris ditusuk oleh pelaku. Sementara itu, di hadapan polisi, Rifki mengaku telah melakukan percobaan perampokan terhadap korban. Dirinya hilaf dan menyesal atas perbuatannya lantaran butuh uang untuk berbelanja dan bermain judi online. Kapolsek Tambalan Rea Kompol Muhammad Yusuf membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku beserta senjata tajam yang digunakan pelaku saat beraksi. Bilang saja bilang uang. Bilang begitu saja. Karena tidak banyak bicaranya, karena mau ambil uang itu. Sempat dihalang pakai kursi di. Sempat dihalang pakai kursi. Sepaka bergerak, saling tidak menabut. Kurang dari 1 jam, diduga pelaku dapat diamankan. Kemudian proses saat ini diamankan di Polsek Tambalan Rea. Untuk pasal dengan ancaman dapat akan dijerat pasal 365 dengan ancaman yaitu kekerasan, kemudian ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Kini pelaku telah menjalani proses pemeriksaan di Mapolsek Tambalan Rea dan atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun lamanya. Dari Makassar, Muhammad Nurbone iNews melaporkan. Cintanya ditolak, seorang suami siri nekat membawa kabur istrinya. Jangan kemana-mana, tetap di program Rahasia.